Halo Camaba, baik banget di antara kalian yang sampai sekarang masih nanya ke aku apa bedanya faktorial, permutasi, dan kombinasi. Ini baik banget yang nanya ke aku materi-materi kayak ginian. Padahal ya menurut aku sendiri, ini materi paling gampang di antara semua materi UTBK. Kenapa? Karena materi ini konsep dasarnya hanyalah perkalian dan pembagian bilangan bulat positif. Nah jadinya itu materinya ini cuma kayak materi anak SD perkalian pembagian doang. Tapi kalian harus tahu konsep dasarnya. Baru bisa menganggap ini sebagai sesuatu yang mudah. Nah konsep dasarnya itu apa? Konsep dasarnya sendiri adalah faktorial. Nah kenapa aku bilang konsep dasarnya faktorial? Semuanya itu membutuhkan faktorial. Permutasi, kombinasi, butuh faktorial. Faktorial sendiri artinya apa? Faktorial sendiri artinya adalah perkalian semua bilangan yang lebih kecil atau sama dengan bilangan itu sendiri. Contohnya faktorial n itu berarti perkalian bilangan yang lebih kecil atau sama dengan bilangan n. Nah, contohnya kayak gimana tuh? Contohnya kayak 6 faktorial. 6 faktorial itu artinya 6 dikali 5 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau 4 faktorial 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi 6 faktorial juga bisa ditulis sebagai 6 kali 5 kali 4 faktorial gitu. Nah, kayak gini konsepnya cuma gini doang sebenarnya. Gampang banget kan? Nah, tapi gimana kalau 0 faktorial? 0 faktorial itu apa? Kalau kayak gini kita harus jabarin definisinya 0 faktorial itu sebagai apa. Nah, caranya gimana? Caranya dengan cara meninjau 0 faktorial dari 1 faktorial. 1 faktorial itu kan berarti 1 dikali 0 faktorial dong. Nah, 1 dikali 0 faktorial itu harus nilainya sama dengan 1 karena 1 faktorial itu 1. Maka dari itu 0 faktorial nilainya berarti 1 juga. 0 faktorial sama dengan 1 karena 1 kali 1 sama dengan 1. Itu konsep dasarnya dari faktorial. Lalu kapan kita harus menggunakan faktorial? Contohnya nih, ada 3 huruf ABC. Dari 3 huruf ini, berapa banyak susunan yang dapat dibuat dari huruf ABC? Itu kan berarti kalau harusnya itu 3 faktorial, berarti 6 ya, 3 faktorial. Nah, contohnya gimana? A, B, C. A, C, B. B, A, C. B, C, A. C, A, B. C, B, A. Nah, itu contoh-contohnya. Bener kan totalnya ada 6 buah. Nah, itu dia cara paling simple dari faktorial. Contoh paling simple dari faktorial. Nah, tapi terkadang nggak semua dari item yang kita punya kita pakai semuanya. Kadang ada yang namanya seleksi gitu. Jadinya itu kita contohnya itu membutuhkan beberapa item dari item yang kita punya gitu. Contohnya dari 5 huruf yang kita punya. Semisalnya kita punya hurufnya A, B, C, D, E. Kita cuma butuh 3 huruf. Nah, kayak ginian yang kita pakai adalah permutasi. Permutasi itu biasa ditulisnya sebagai NPR gitu. Atau enggak N-nya di atas, P-nya di bawah, R gitu. Nah, sama aja itu. Cara tulisnya itu beda-beda setiap buku. Tapi sama aja artinya. Nah, tapi yang paling normal yang NPR yang biasa gini. Nah, contohnya gimana? Contohnya adalah 5P3. Nah, 5P3 contoh cara tulis 5 permutasi 3 itu contohnya cara tulisnya gitu. Nah, permutasi sendiri definisinya apa? Permutasi sendiri definisinya biasanya itu disebut N faktorial per N min R faktorial. N faktorial per N min R faktorial. Jadinya itu kalau 5P3 itu berarti 5 faktorial per 5 min 3 faktorial. Atau biasa jadi 5 faktorial per 2 faktorial. Nah ini bisa coret-coret nih. Contohnya kali 5, kali 4, kali 3, kali 2 faktorial. Per 2 faktorial juga. Nah, 2 faktorial bisa dicoret. Hasilnya berarti jadi 60. Berarti itu dari 5 huruf kita ngambil 3 huruf. Itu ada berapa banyak susunannya? Susunannya bisa jadi 60 susunan gitu. Jadi ada 60 susunan yang berbeda yang bisa dibuat dari 5 huruf yang ngambil 3 huruf doang. Nah, tapi kadang juga ada kondisi di mana
ada item-item yang kembar yang sama persis. Contohnya kayak E, Do, V. Itu kan ada huruf E nya kan ada 2 gitu ya. Jadi itu kayak kembar gitu. E, Do, V dengan E yang depan belakang diganti itu tetap sama. Nah, itu caranya gimana? Caranya itu bisa pakai N faktorial per N1 faktorial kali N2 faktorial kali N3 faktorial kali N4 faktorial seterusnya gitu. Nah, itu apa? Itu contohnya huruf E. Huruf E itu kan ada 2. D ada 1, O ada 1, V ada 1. Nah, totalnya 5, tapi ada yang kembar. Nah, kalau kayak gini, berarti kita bisa pakai 5 faktorial per E kan ada 2 tuh. E-nya ada 2, jadi itu kita tulis 2 faktorial 2 faktorial dikali 1 faktorial huruf yang lain 1 faktorial semua kali 1 faktorial huruf O-nya ada 1 juga, E-nya juga ada 1, V-nya juga ada 1. Jadi kali 1 semua. Itu kalau ada yang kembar. Yaitu N-nya itu tergantung pada jumlah yang ada. Yaitu 5 faktorial per 2 faktorial berarti jadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial. Lalu ini bisa dicoret. Jadi hasilnya 60 juga. Nah, E, Do, V, kenapa 60 lebih dikit? Karena E, Do, V yang E di depan sama E-nya di belakang itu sama aja. Kayak huruf E-nya itu bisa ditukar-tukar gitu. Itu menghasilkan hasil yang sama. Jadinya itu kayak harus dibagi 2 karena huruf E-nya itu bisa ditukar-tukar. Nah, lalu kasus apa lagi? Kadang juga ada kasus-kasus lain. Misalnya kayak kasus di mana harus ada item yang berdampingan gitu. Misalnya kayak 10 orang di bangku panjang, duduk di bangku panjang. Nah, 10 orang yang duduk di bangku panjang ini termasuk contohnya Budi dan Susi. Budi dan Susi itu seorang pasangan kekasih, suami istri gitu contohnya. Nah, Budi dan Susi ini nggak boleh duduk berpisah, harus duduk berdampingan terus. Contohnya ada Andi, ada David, ada Kevin, ada Michael, ada Budi dan Susi. Nah, Budi dan Susi dianggap sebagai satu item, biar mereka nggak bisa dipisahkan. Dianggap sebagai satu item. Nah, jadi itu kita menganggap mereka semua bukan sebagai 10 orang. Tidak dianggap sebagai 10 orang, kita cuma menganggap mereka sebagai 10 orang 1, 9 orang doang. Karena Budi dan Susi dianggap sebagai satu orang. Nah, caranya gimana? Caranya itu jadi 9 faktorial. Tapi kan Budi Susi itu bisa ditukar-tukar tuh. Budi dan Susi dan Budi itu tetap berdampingan. Jadi itu bisa dikali 2 faktorial. Karena Budi dan Susi itu bisa ditukar-tukar dikali 2 faktorial lagi. Nah, hasilnya berapa itu harusnya biasa nggak usah dihitung. Karena biasanya gampang ya, Budi dan Susi itu kan bisa ditukar-tukar. Yaitu harus dikali 2 faktorial. Ini biasa nggak diminta sih hasilnya. Biasa hasil di UTBK itu dalam bentuk kayak gini doang. 9 faktorial dikali 2 faktorial. Jarang banget diminta aslinya. Nah, terkadang ada kasus di mana diminta Budi dan Susi itu nggak boleh duduk bareng gitu. Contohnya kalau bareng mereka berantem. Nah, itu gampangnya tinggal 10 faktorial dikurang kondisi di mana Budi dan Susi bareng. 9 faktorial dikali 2 faktorial. Cuma kayak gitu doang. Kayak totalnya kan 10 faktorial. Dikurangin 9 faktorial kali 2 faktorial karena Budi dan Susi nggak boleh duduk bareng gitu. Jadi kayak kondisi semuanya dikurang kondisi di mana Budi dan Susi duduk bareng. Gitu doang kalau cari Budi dan Susi nggak boleh duduk bareng sama sekali. Sebenarnya videonya sampai sini aja. Untuk selanjutnya nonton video selanjutnya ya. Thank you.